Ini luar biasa. Ini luar biasa. Ini mungkin jarang dialami oleh umat-umat lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Habib Saidi. Alhamdulillah walafiah wa Habib. Alhamdulillah, Sehat. alhamdulillah, alhamdulillah. Ini kepada semua yang sudah menonton, perkenalkan beliau ini termasuk salah satu di antara mentor kami, Habib Muhammad Najib bin Alwi Alidrus, CEO, founder daripada usaha desa. Maka kalau memang ada yang belum follow, segera di follow Najib Usaha Desa. Khususnya yang punya pandangan usaha-usaha desa di daerah-daerahnya masing-masing yang perlu di-up, yang perlu dikembangkan, yang perlu dimaksimalkan penjualannya, karena Habib Najib ini linknya sudah internasional, mau kopi, teh, Amin, 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 dan amin. segala macam usaha-usaha pedesaan yang perlu dikembangkan. Gimana kabarnya Habib Najib? Sehat Alhamdulillah, walafiat. alhamdulillah, berkat doa antum Habib Saidi. Ramadan Mubarak insyaallah lana walakum habibana. Amin, 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 amin. Ya Allah. Insyaallah. Sebentar lagi sudah mau Id ini ya. Wajahnya Sebentar lagi sudah mau. orang ini asar Ini dengar ini Ramadan ya. terlihat betul di wajah antum Habib. Ya Allah, ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini anak bukan belum cukup sekali berantum ini untuk bisa diajak diskusi sama antum ini. Jadi karena antum yang minta anak siap lah insya Allah. Untuk berbagi Kami pandangan selalu dan sebagainya. memohon kepada antum waktunya Habib, supaya bisa berbagi untuk kami Habibana. Ya Allah, ya, 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 ya. Gimana Habib Gimana? kabar di Jakarta? Antum kan yang Jakarta, termasuk alhamdulillah. sudah dari awal mengkhawatirkan merebaknya wabah COVID-19. Lalu gimana perkembangan di ibu kota? Alhamdulillah, ya kita sudah mau masuk yang bulan kedua ini ya, PSBB ini. Jadi alhamdulillah masyarakat memang di mana-mana ya, bukan hanya Jakarta, awal-awal pasti panik. Panik tingkat tinggi, berusaha apa namanya, ya agak paranoid mungkin. Tetapi lama-kelamaan akhirnya kita berdamai dengan adanya COVID ini. Kita berdamai, kita berusaha menyelesaikan diri. Masyarakat juga di sini juga seperti itu. Di jalan ya rata-rata sebagian besar masih pakai masker. Ya cukup patuh insya Allah kalau di Jakarta ini. Ada beberapa kasus-kasus kecil kemarin di bandara ini, tetapi itu ya di blow up oleh media. Tetapi kalau sebagian besar menurut Ana orang Indonesia ini patuh-patuh, Bib. Jadi insya Allah kita tidak separah negara-negara yang di Amerika misalnya atau Rusia sekarang. Ya, seperti itu. Jadi insya Allah, insya Allah. Gitu. Kalau di Jakarta ya. Cuman kita ini ya memang, kalau tadi topik diskusi kita ini kan tentang bagaimana kita ini berdamai dengan COVID atau Corona. Karena ini menurut perkiraan beberapa ahli ya, belum akan usai nih kita begini-begini sampai vaksin itu ditemukan. Ada yang bilang setahun lagi, WHO bilang di tahun 2022 dan sebagainya. Nah, pasti kehidupan akan berubah. Kehidupan akan berubah dan apa yang mereka sebut banyak orang sebut new normal, normal yang baru ya. Cara hidup kita, cara bekerja kita, cara berinteraksi,
Bahkan mungkin seperti antum, cara berdakwah antum nanti juga mungkin ada perubahan. Seperti itu. Biasanya jam segini Habib Saidi, wah, sudah sholawatan dengan ratusan bahkan ribuan orang di mana-mana. Tapi jam segini antum masih IG-an ini. Jadi, Masya Allah, banyak perubahan-perubahan yang kita perlu menyesuaikan diri ya. Betul, Beb ya? Seperti itu, Beb. Dan itu kalau menurut antum berarti sekarang temanya bukan berperang melawan corona ya, Beb? Berdamai Bukan. dengan corona berarti. Berdamai dengan corona. Negara-negara Jadi corona yang, itu gimana? harus damai kita di mana. Nggak bisa kita Ya, perang. enggak, katanya virus itu juga ciptaan Allah kok. Kenapa kita harus perang-perang? Syaiton kita perangi, maksiat kita perangi, Oh, tapi kalau virus ya Allah, ya kita pasti banyak hikmahnya ya. Apalagi kita di bulan Ramadan ini. Ini pasti banyak apa hikmahnya kita. hikmah yang antum pikir bisa diambil oleh masyarakat luas tentang corona ini? Beberapa ya, banyak sekali. Dan Allah mungkin sangat cinta kepada umat Islam sehingga pandemi ini di, apa namanya dialami oleh umat Islam bukan hanya Indonesia, di mana-mana pada bulan Ramadan. Menurut Ana itu ya, di Iya, mana kita ini katanya anak kan selalu dengar ceramah dari antum bahwa puasa itu adalah benar-benar satu-satunya ibadah yang untuk Allah ya. Betul, Beb ya? betul, Satu-satunya betul. ibadahnya Allah. Nah, sekarang ini kita di, di ini Allah tuh membantu kita untuk membatasi kehidupan, kecintaan terhadap dunia, membatasi ujub. Kita akan pingin terawih dilihat orang, pingin apa namanya puasanya kadang-kadang terlalu gampang, gibah terlalu gampang karena ketemu orang inilah macam-macam, buka puasa dengan yang berlebih-lebihan di restoran di mana-mana. Nah, Ana melihat Allah ini sedang membantu kita untuk benar-benar bisa nggak puasa ini benar-benar untuk Allah. Jadi ini luar biasa. Ini luar biasa. Ini mungkin jarang dia dialami oleh umat-umat lain. Umat Islam yang sebelum-sebelumnya. Bahkan nanti setelah-setelah. Ini kita momentum yang luar biasa. Itu satu. Kedua, kita ini juga dituntut ya. Kalau ini memang benar-benar Ramadan yang katanya berbagai kebajikan akan apa apa di dibalas, Dilipat gandakan. dilipat gandakan. Yang pastilah kita ini semua hidup terbatas. Sekarang kita ada yang punya dagangan yang tadinya mengharapkan bulan Ramadan bisa laku, bisa untung besar, sekarang terbatas. Ada yang di PHK, Anas hampir tiap hari mendengar ada orang apa namanya usahanya bangkrut, ada orang yang was-was mau di PHK dan macam-macam. Dan ini kita bicara bukan orang-orang yang menengah ke bawah, yang menengah ke atas pun usahanya banyak yang sudah berantakan karena rata-rata UKM di Indonesia itu daya tahannya cuma 2 sampai 4 bulan. Daya tahannya 2 sampai 4 bulan. Lebih dari 4 bulan wassalam. Karena mungkin hutang, karena mungkin pasarnya nggak berkembang. Nah, bayangkan, ini kita baru 2 bulan ya. Kalau ini terus terjadi, kita nggak damai, apa yang terjadi dalam 4 bulan? Sekarang saja udah kenaikan, kita sebelum pandemi ini, apa namanya, jumlah pengangguran berapa kemarin? Ini kenaikannya sampai 6-7 juta. Hanya dalam pandemi ini. Kita belum bicara yang miskin. Ya memang pemerintah membagi sembako dan sebagainya, tetapi itu jumlahnya itu kan cuma 9% dari penduduk Indonesia. Sekarang naik kita menjadi hampir, ini prediksi terburuk, itu menjadi 12%. Jadi kita tingkat kemiskinan kita di Indonesia itu sama dengan 20 tahun yang lalu sekarang.
Jadi segala upaya yang kita lakukan selama 20 tahun, pemerintah dengan ini, program ini, itu kita kontrol adalah kalau komputer itu. Kembali lagi ke zaman 20 Masya tahun Allah. yang lalu. Hmm. 12% itu adalah tingkat kemiskinan kita di tahun 1980-an. 2000, sorry, tahun 2000, awal-awal Krismon itu. Gitu. Nah, kita kembali ke sana. Nah, Hmm. jadi dan apa namanya? Apakah ini nanti setelah PSBB atau ini selesai bakal? Oh, belum tentu. Ini dampaknya luar biasa. Dampaknya akan terus. Ana nggak nakuti. Tetapi pesan kedua menurut Ana yang penting. Menurut saya bukan hanya pesan ya, hikmah. Bagi orang yang punya, walaupun keterbatasan, tetapi di depannya masih ada orang yang mungkin nggak bisa makan 3 kali sehari, atau puasa iftarnya biasa, tambah sedikit, tambah apa. Ini memang kita tuh dituntut. Bisa nggak kita itu lebih rahim ya? Lebih rahim. Kalau kita sudah kecukupan dengan kemewahan, ngasih macam-macam, ya alhamdulillah itu bagus. Tapi kalau kita nih lagi keterbatasan, lagi di depan mata ini dagangan nggak laku-laku, tapi kita masih terus begini, ya Allah, itu suatu yang luar biasa menurut anak. Nah ini momentumnya anak-anak Samir ya. Samir itu ini ibaratnya kita ini sedang simulasi, Habib. Sedang simulasi kubur katanya. Kata Sedang Samir ini simulasi simulasi alam kubur. simulasi alam kubur. Kita tidak Masya penting. Allah. Tidak, ternyata lihat produk, kalau kita lihat data-data produksi beras, semua makanan, semua gabah anjlok harganya. Itu sayur di Malang dibuang-buang. Terus kemudian berbagai makanan itu banyak dibuang-buang. Loh, emangnya penduduk Indonesia berkurang? Enggak berkurang. Kok bisa selama pandemi ini semuanya turun? Pak, harga anjlok. Ternyata sebelum ini kita tuh hidup dalam kemubaziran. Kemubaziran. Kita ini dalam Hmm. pandemi apa namanya jadi kan ya karena restoran, kafe kan harus nyetok ya, hotel harus nyetok, habis itu dibuang. Kalau nggak laku, ini buang. Ya Allah. Nah sekarang ini normalnya hidup manusia ini menurut Anda. Ini normalnya Hmm. hidup manusia. Ya memang mungkin kita tidak butuh sayur sebanyak itu. Kita tidak butuh beras sebanyak itu. Nah simulasinya artinya ya seperti alam kubur ya kita hanya butuh pakaian, ternyata ya pakaian yang ada di rumah saja cukup. Ternyata perempuan juga tidak butuh make up macam-macam yang tidak cadaran ya. Itu pada banyak kadaluarsa, kasihan harem-harem sekarang ini lipstiknya kadaluarsa, semua kadaluarsa. Baju ya cuman itu aja, ternyata alhamdulillah. Kita disuruh benar-benar, nah nanti kita ini ketemu fitrah itu ya benar-benar fitrah kayaknya. Betul, Beb? Ini mau lebaran Betul. ini, meskipun kita mungkin sedih, tapi kita itu, ya Allah, dengan apa yang sudah. Ini orang kanggo kabeh, nggak ada gunanya itu semua tuh. Mobil bagus, ini nggak bisa kemana-mana. Mau apa? Gitu loh. Nah, sehingga setelah Ramadan ini, hidup damai dengan COVID atau dengan Corona itu seperti apa? Ya, Bentar, Habib. satu, Boleh Anda potong, Habib? ya, Antum kan dulu termasuk orang yang memahamkan kepada Ana mengenai efek daripada penyakit atau terkena virus COVID-19 yang hmm, apa paru-paru hilang fungsi. Lah, lalu kita menyikapinya gimana, Habib? Dengan damainya ini terus gimana gitu loh. Apakah COVID-19 ini tidak semengerikan pertama atau terus piye injuran itu? Terus gimana kita damai ini yang dimaksud damai itu terus gimana?
Nanti juga ada Iya, pertanyaan kedua. Ini antum orang yang sangat ahli di bidang kreativitas berusaha. Antum bisa menciptakan banyaknya lapangan kerja dari tempat masing-masing. Nah itu bagi orang yang terkena dampak PHK, terkena dampak pokoknya anjloknya ekonomi, lalu solusinya bagaimana kita itu? Pertanyaan oke. pertama, damai dengan COVID-19. Ya. Damai dengan COVID-19 itu menurut Habib Najib Ali Drus ini gimana? Jadi seperti tadi Ana sampaikan, awal-awal itu kan kita panik gitu ya. Jadi panik itu artinya apa? Panik kenapa? Panik karena kita khawatir rumah sakit tidak siap, Betul. gitu loh. Jadi bukan karena sudah banyak, bahkan penyakit yang lebih lebih berbahaya dari COVID ini juga banyak, banyak. Demam berdarah itu sampai sekarang ya masih ada. Tetapi kenapa panik kita waktu awal-awal itu? Karena kalau kita kena, siap enggak fasilitas kesehatan? Enggak. Kan? Apa namanya, anak tahu sendiri kok rumah sakit, terutama rumah sakit rujukan itu enggak punya baju alat pelindung diri. Enggak punya. Itu yang kepanikan kita tuh karena itu. Kemudian kalau kita parah, enggak ada ventilator. Enggak punya. Jumlah ventilator di Indonesia itu kan cuma 2.000 waktu itu ya. Cuma 2.000. Lah kalau yang kena itu lebih dari 5.000, ini masuk ICU yang benar-benar ini. Lah terus gantian toh. Oh, ini sulit. Nah, kepanikan kita tuh karena itu selain ekonomi ya. Tetapi kan Hmm. sekarang alhamdulillah sudah mulai tertangani ya. Rumah sakit sudah tidak teriak-teriak lagi, kami butuh APD, dan ini sudah mulai dibuat di lokal. Ventilator pun katanya Pindad juga sudah mulai memproduksi ventilator seperti itu. Dan itu yang kemudian memberikan calm ya, apa Ketenangan. kalem, ketenangan kepada masyarakat. Ayo, udah kalau sudah masuk, ini ada rumah sakitnya, kamu akan tertangani, kamu bisa sehat karena sebagian besar yang kena pasti sembuh. Nah Oh, itu satu. sebagian besar Nah jadi, Habib. Belum belum ya sebagian iya, besar, masih sebagian. masih sebagian kecil. Kenapa? Yang Enggak, sembuh ya kalau yang sebagian sudah, kecil. enggak, sembuh sebagian besar dong. Sebagian Oh besar gitu. orang yang kena COVID, sebagian besar sembuh. Dan apa namanya sekarang rumah sakit rata-rata juga sudah sudah siap ya. Nah, terus kemudian protokol kesehatan bahwa harus pakai masker. Dulu mencari masker aja sulit, bener beda. Cari sulit. Sekarang hatta di jalanan dijual itu udah nggak ada orang jualan pulsa, jualannya masker. Jadi udah membuat tenang ini semua gitu loh. Oh, Nah, jadi caranya kayak gimana menurut Ana yang paling benar adalah ngikuti apa anjurannya pemerintah. Mau pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau semanapun lah. Ikuti saja. Karena tidak mungkin. Ini pemerintah itu kan di seluruh dunia diambang kebangkrutan. Masa mau tiap 2 minggu ngasih sembako, APBN jebol. APBN jebol, bangkrut ini. Di Ekuador beberapa negara itu sudah mulai sinyalnya sudah bubar ini. Nah, duitnya mau dari mana? Beberapa negara Afrika juga seperti itu. Nah, jadi ikuti, jadi pasti pemerintah ini ingin selesai. Makanya ikuti saja, ikuti saja. Itu mengenai yang kehidupan kita. Nah, tetapi berdamainya kayak gimana ya? Kalau pemerintah bilang ojo mudik, ya jangan mudik. Ini kakak Ana Habib Faisal Barakbah. Itu selalu bilang ke Ana, ini kita ini jangan egois. Jangan egois. Kita ini oke yakin kita ini sehat. Tapi kan orang lain belum tentu sehat. Kita bisa membawa.
Lah, ngapain kita ibadah ini, tetapi jiwa kita itu masih terlalu egois, hanya mementingkan diri kita. Kita keluar kemana-kemana tanpa pakai masker, tanpa 1 meter, tanpa ini. Itu menurut dia nasihatin anak, itu manusia yang paling egois. Manusia tidak memikirkan yang lain. Nah, jadi setelah ini ya ikuti pemerintah, dan ikuti saja, katanya habis lebaran BUMN kan semuanya harus mulai kerja. Jadi kalau mau lihat, misalnya belum yang ngomong kedua ya, yang kedua tentang ekonomi. Yang pertama Iya. itu anak kan pelajari juga beberapa negara-negara. Yang paling duluan kan Cina, tetapi Cina akan tertutup. Kita nggak tahu apa yang terjadi setelah itu dan sebagainya. Nah, yang paling bagus itu Australia. Paling bagus Australia. Oh. Jadi baru kemarin, anak telepon-teleponan sama teman anak di Australia, itu mereka sebentar lagi udah buka sekolah. Sudah buka sekolah. Sekarang orang udah di jalan. Gitu. Jadi sistemnya, tapi Australia itu kan kenanya duluan daripada kita. Jadi prediksi anak, ini bulan Juni, orang sekolah di sana di Australia itu baru beberapa sekolah itu sip-sipan gitu. Jadi yang 50% masuk dulu, yang 50% masih online. Nanti gantian. Seperti itu. Jadi bakal seperti itu. Mungkin semua pekerjaan juga mungkin bakal seperti itu. Semuanya bergantian. Tidak bisa jadi satu. Nah, yang 50% online misalnya apa maksudnya? Ya 50% misalnya ujian-ujian sekarang online. Atau ujian hanya yang ketemu untuk ujian. Di beberapa negara orang udah ujiannya hanya ketemu untuk ujian. Tetapi yang lainnya online. Gitu loh. Nah, kemudian kerja pun demikian. Kerja yang bisa di-online kan 50% di-online kan. Misalnya tetap dia sebagai arsitek misalnya. Ya dia ngerjain. Tetapi yang 50% waktunya kerjaannya dia untuk ketemu orang, ya tetap ketemu orang. Tetapi dia akan, semua pekerjaan akan didorong untuk online. Akan online. Itu Australia. Dan kalau Australia itu sudah mulai melakukan seperti itu sekarang, berarti Indonesia diperkirakan 2-3 bulan lagi akan seperti Australia. Kalau kita konsisten ya. Kalau kita konsisten. Dan Australia sudah bagus. Sudah luar biasa. Ekonomi sudah mulai gerak. Jadi jangan khawatir menurut Anda. Ini masuk yang ke topik kedua. Jangan khawatir kita ini bakal bangkrut. Masalah itu enggak. Insya Allah enggak. Ya memang ada sektor-sektor yang kesian ya menurut Ana. Tapi kan ada hikmahnya ya. Pariwisata. Sekarang traveling pariwisata itu bukan karena apanya ya, karena terbangnya itu sulit ya. Kan sebagian besar orang naik pesawat mau ke Bali, mau kemana. Nah, alhamdulillah sekarang pesawat pun sekarang hanya 50% bolehnya kan. Nggak boleh lebih dari 50% isinya. Nggak bangkrut, nggak tahu. Nah, jadi 50% maksudnya seatnya atau gimana, Habib? Isitnya. Nah, ini yang pada Oh, jadi mudik-mudik itu ada tuh. physical distancing di atas pesawat? Betul. Dan sebelumnya harus ada surat atau apa. Bahkan di beberapa Oh. negara itu Anda lihat di Hong Kong itu katanya 8 jam harus menunggu karena harus dites dulu, harus ini dan sebagainya seperti itu. Nah, ini yang the new life, hidup baru seperti ini. Akan ada jenis-jenis pekerjaan, akan ada sektor-sektor yang paling terkena. Tapi manusia ini adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Betul, Beben? Kita itu dianugerahi akal, pikiran, semangat, macam-macam. Dan yang ngasih kerjaan itu ya bukan kita, ya Beben. Karena yang sering dengar dari antum ini Allah yang ngasih virus, Allah yang akan ngasih musibah misalnya, Allah juga yang akan ngasih solusi. Jadi pasti ada solusi-solusi. Pasti ada solusi-solusinya. Gitu. Jadi ada pekerjaan yang akan berubah sedikit. Misalnya tempat anak sekarang, kantor anak sekarang, kantor ya sebagian besar online. Tetapi alhamdulillahnya nggak begitu terdampak. Gitu. Karena kita berusaha, kita berusaha menyesuaikan dengan hal yang lebih baru. Nah, kita dituntut inovatif ya. Untuk inovatif. Bagaimana kita bisa dituntut beradaptasi. Inovatif berarti.
dituntut inovatif, beradaptasi. Yang tadinya orang malas gunakan internet, sekarang mau tidak mau. Ngajar harus internet, dakwah mungkin internet, kerja apa, mungkin cuma ngulek aja ya, enggak perlu internet ya. Tapi Maulid jualannya, internet insya Allah sholawat. maulid internet. Seperti itu. Jadi, don't worry. There will be solution. Pasti akan ada solusi dari semua masalah. Anak yakin itu. Cuman bagi orang-orang yang sekarang tidak ada kerjaan, kalau menurut Antum Habib, kira-kira kerjaan apa yang paling pas untuk orang yang habis hilang kerjaannya? Habis si PHK, bingung dia. Menurut Antum Ya. apa saat-saat ini yang paling sip untuk apa kemungkinan untuk kerja yang baik? Ya, kalau di beberapa, kalau yang Anda pahami ya, karena ini kan kita, ini dinamikanya sangat cepat. Sangat cepat. Dan sayangnya data-data di negeri kita ini masih tidak terlalu bagus. Jadi apa namanya memprediksi ke depan apa sektor pangan harus kayak gimana dan sebagainya seperti itu. Tetapi dari beberapa analisis-analisis, peluang terbesar menurut anak, perhatikan saja dari semua kegiatan aktivitas manusia, mau di Indonesia mau di mana, yang hanya tetap berjalan selama pandemi itu apa? Makan dan minum. Makan dan minum. Jadi, tapi orang kan sudah nggak ke kafe, orang tidak nonton bioskop, orang sudah tidak. Tetapi makanan dan minum, dia tetap kok. Tetap makan dan minum. Jadi, nanti banyak, seperti di negara-negara lain, apalagi pandemi ini kan impor dibatasi atau ekspor dibatasi. Orang mau apa namanya dituntut, setiap negara dituntut untuk punya strategi untuk swasembada pangan. Nah, bagaimana bagi masyarakat yang tadinya berasal dari desa? Ini peluang. Mungkin kena PHK di kota dan sebagainya seperti itu. Ini peluang untuk tadinya ada lahan tidur, pastikan itu berjalan. Pastikan itu digarap. Karena peluang ke depan itu adalah tetap pangan. Itu tetap pangan. Memproduksi, tetapi bukan dengan cara yang aneh-aneh ya. Dengan yang apa namanya tidak berkualitas. Mungkin sekarang kan akses internet mudah. Pelajari bagaimana menghasilkan sayuran organik misalnya. Atau menghasilkan apa namanya produk-produk peternakan yang lebih berkualitas seperti itu. Mungkin dan pahami benar pasarnya. Sebenarnya dalam pasar seperti ini apa yang paling berkembang seperti apa? Seperti itu. Herbal. Ke depan orang akan lebih peduli kesehatan. Orang akan lebih peduli kesehatan. Apa namanya? Maka empon-empon jamu-jamuan seperti apa? Jahe, kunyit dan sebagainya. Itu akan punya peluang yang cukup bagus. Dan itu sudah terbukti sekarang. Yang harganya dulu jahe kering berapa, sekarang sudah melonjak. Dan ini akan terus. Orang akan lebih peduli kesehatan. Orang akan lebih peduli terhadap pengeluaran. Orang akan lebih peduli terhadap apa namanya hubungan sosial dan sebagainya. Tadinya main peluk-pelukan, sekarang enggak gitu. Jadi coba lihat pattern itu apa peluang yang bisa dilakukan. Kalau misalnya nggak punya akses di desa, ya mungkin segera ke desa. Lahan kita itu masih banyak yang lahan tidur, kurang 5. Meskipun di Jawa ya. Ataupun tidak tidur pun, tetapi tidak dikelola, tidak dimanfaatkan dengan baik. Seperti itu. Nah, kalau yang lainnya pasti apa namanya usaha-usaha yang berkaitan dengan wisata. Nah, bagi pendengar atau siapapun yang sekarang ini lagi bergerak di wisata beserta turunannya,
Ini Anda lihat bukan hanya di Indonesia, tetapi di negara-negara lain juga sama, bahwa ini apa yang bakal terpuruk. Jadi segera, misalnya yang punya biro wisata, atau melakukan kegiatan-kegiatan, jadi tour leader atau apa dan sebagainya seperti itu, segera cari opportunity lain. Karena ini bakal terdampaknya agak lama. Gitu loh. Terdampaknya agak lama. Mungkin juga, Anda tidak ngakut-ngakuti, karena Anda ngelihatnya dari beberapa negara lain. Ternyata jumlah dokter dan jumlah perawat kita tidak butuh sebanyak kemarin ya. Buktinya fasilitas kesehatan juga banyak ditutup, orang tidak dianjurkan untuk ke gampang-gampang ke rumah sakit, ke ini, ke dokter. Buktinya fine-fine aja kok. Gitu loh, kecuali yang mau bersalin ya. Nah, jadi jumlah dokter tidak terlalu dibutuhkan sebanyak mungkin. Ini perlu ada data yang mendukung. Jumlah guru mungkin juga tidak sebanyak yang kemarin. Ada cara-cara lain. Jadi kita kayak di keseimbangan baru ya, keseimbangan baru. Nah, tidak harus ada pandemi saja. 20 tahun lagi itu 65% jenis pekerjaan itu tidak eksis sekarang, tidak ada sekarang. Paham ya? Jadi nanti yang 20 tahun lagi, ini berdasarkan studi dari ekonomis, 65% pekerjaan nanti 20 tahun lagi, itu sekarang belum ada. Jadi yang eksis, yang masih akan terus sampai tahun 20 tahun lagi itu cuma tinggal 35% pekerjaan kita. Jadi sebagian besar pekerjaannya baru. Nah, sekarang dengan adanya pandemi ini mungkin dipercepat. Akan muncul jenis-jenis pekerjaan baru. Insya Allah seperti itu. Oh, Habib ini barusan masuk dari Ponpes Fathul Ulum Jombang. Oh, Masya Allah. Komentar terima kasih pendampingannya untuk Ponpes Fathul Ulum Jombang, santri tani milenial. Dapat sambutan baik dari Pemda Jombang. Alhamdulillah. Itu Kiai Amin di sana. Masya Allah orangnya. Waduh, saya banyak mendapatkan nasihat-nasihat yang luar biasa dari Kiai Amin. Oh, ini berarti antum siap terjun untuk mengembangkan usaha-usaha desa yang di lahan-lahan tidur itu, Habib? Ya, insya Allah doanya. Nah, jadi sekarang anak yang biasanya membantu beberapa masyarakat atau desa, yang tadinya sekarang bisa kok pakai online. Tadinya harus datang ke desa, sekarang tetap jalan. Bahkan di beberapa desa masyarakatnya lebih aktif melalui online ketimbang. Masya Allah, ini di Temanggung, di mana-mana malah lebih aktif sekarang. Oh, di saat-saat ini banyak yang daftar ke usaha desa untuk pelatihan-pelatihan online. Betul. Jadi, Ana pernah sekali berapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu di live seperti ini dengan masyarakat di kampung-kampung. Bukan hanya desa, tapi kampungnya lagi di Sumatera Barat. Melalui Zoom. Mengenai bagaimana strategi kemandirian desanya ya, menghadap selama pandemi. Ana lihatnya di Zoom ini kok ibu-ibu duduk di dengklek loh. Duduk di dengklek. Sambil dengarkan, sambil ngobrol sama kita, ini ada puluhan orang. Ana sendiri suruh ngasih ini. Tapi Ana perhatikan ini orangnya kok santai-santai. Bayangkan, dulu acara-acara kayak gini harus menghabiskan dana ratusan juta mungkin. Datangkan orang. Betul nggak? Datangkan orang, ngasih makan, ngasih hotelnya, ngasih apa macam-macam untuk pelatihan hanya berapa? 3 jam, 4 jam. Sekarang semua free. Bayangkan sambil goreng tuh karena mau buka puasa. Jadi ada ibu tuh sambil mau goreng, duduk di dengklek di desa di Sumatera Barat. Bisa interaksi. Kita bisa sambil saling belajar. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Seperti antum, Ana yakin dakwah antum ini sekarang lebih menyebar, lebih menyebar. Ini salah satu hikmahnya ya. Nah, sekarang bagaimana bisnis apa? Melihat tren-tren seperti ini bagi teman-teman yang masih kepikiran mungkin di PHK atau bisnisnya lagi kurang bagus. Melihat kayak gini apa sih? Kalau Ana pikir ya, bisnis editing video.
editing video. Oh, Betul nggak? Tawarkan. Bayangkan, ini menurut Ana ya, ini mungkin salah kali. Dulu orang itu harus gabung dengan universitas top untuk bisa ngajar dan mendapat apa namanya gaji yang besar dan sebagainya. Lah sekarang setiap orang saya bisa bikin sambosa paling enak se-Jogja. Saya jual itu ilmu itu melalui Zoom atau apa dan sebagainya. Bayangkan kalau 10% aja profesor yang ada di perguruan-perguruan tinggi bisa akses seperti kayak gini yang kita lakukan. Dan harus bayar. Seperti itu. Berapa ilmu yang akan tersebar? Berapa? Tanpa kita harus masuk universitas UGM misalnya. Dan dia bisa dapat duit tambahan. Nah, siapa yang akan support? Orang yang edit videonya, orang yang memperbaiki maintenance network, macam-macam. Jadi banyak peluang-peluang baru. Desain grafis itu bakal melejit. Seperti itu. Masya Allah. Masya Allah. Ini Ini tidak mohon terasa, maaf Beb. ini, Sudah lebih kelamaan dari ini. setengah jam ini ngobrol sama Ya antum. Allah, mohon maaf. Intinya Mohon maaf wawasan tok ini. Ya Allah, mohon maaf kalau Ana yang ada kurang info yang kurang tepat atau kurang pas, minta maaf. Karena pemahaman Ana masih sangat terbatas ya, Habib Saidi. Masya Allah. Kita mohon betul-betul selalu maklumat dari antum, Habib. Maka mungkin Amin. jarak beberapa waktu lagi kita bisa ngobrol-ngobrol lagi tema-tema Amin, yang insya Allah. lebih Amin. bakal memberikan motivasi untuk orang untuk bangkit dari virus COVID-19 ini, Habib. Insya Allah. Kalau orang-orang tua-tua kita dulu bisa lolos dari penjajahan Belanda, itu bedil loh, penjajahan macam-macam. Insya Allah ini kita bisa lolos dengan, insya Allah dengan lebih baik, menjadi manusia yang lebih baik. Amin. Amin. Ya, Habib. Ini Ana bukannya enggak mau, Jani pengen ngobrol lebih lama lagi, cuman pastinya antum juga ada agenda-agenda. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Amin. Salam rindu buat sepupu tercinta Kak Lisa, Samir, Nizar. Sama-sama. Mudah-mudahan sehat semua. Amin. Insya Allah kita ketemu dalam yang lebih baik, kondisi lebih baik. Insya Allah. Insya Allah. Ini nanti izin videonya Ana save lalu Ana share di YouTube kita, Bib, biar bisa langgeng ini, Bib, videonya. Amin. Insya Allah. Syukran, fadal. Doanya. Itu aja, Bib. Makasih banyak. Assalamualaikum. Kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Tadi sudah direspon baik oleh Habibana Muhammad Najib bin Alwi Alidrus selaku founder dan CEO daripada usaha desa. Bagi teman-teman yang sudah menyimak, bahkan tadi ada salah satu komentar dari Pondok Pesantren Fathul Ulum. Ini Habib untuk membina santri tani milenial yang sudah disambut oleh Pemda setempat di daerah Jombang. Pondok Pesantren Fathul Ulum ini dipimpin oleh Romo Ki Amin. Masya Allah. Najib juga merespon, dan tentunya tadi seperti kita dengar bersama bagaimana kesempatan yang sangat terbuka orang untuk terbebas dan bangkit dari permasalahan ekonomi selama pandemi COVID-19. Mudah-mudahan ngobrol-ngobrol kita ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kalau memang masih ada yang mau menyimak lagi, insya Allah akan kita upload di channel YouTube Habib Saidi Media. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.